Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IKN Islamic TV, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bersama di dalam diskusi parenting, bagaimana memperkaya dan menguatkan diri sebagai orang tua di dalam pendidikan kepada anak-anaknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan terbaik manusia, juga bagaimana menjadi orang tua terhadap anak-anaknya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tema cara efektif memberi penghargaan dan hukuman pada anak. Setiap keluarga tentu memiliki cara dan metode tersendiri dalam mencapai apa yang dicetak birukan di dalam keluarga ketika sedang memulainya. Cara dapat berubah, bagaimana pengaruh dari cara tersebut terhadap pencapaian hasilnya. Tetapi tujuan dalam pencapaian pendidikan ini mestinya tetap satu dalam cetak biru, dan keseluruhannya adalah bagaimana dalam kerangka proses kita menegakkan diri, juga mendekatkan keluarga ini dengan cita-cita Islam, aturan-aturan Islam, yaitu hanya kepada Allah SWT semata. Pemirsa IKN Islamic TV, Alhamdulillah di ruang virtual kita telah dibersamai dua ustadz, yang keduanya adalah dari praktisi pendidikan. Kita akan menyapa yang pertama, Ustadz Ridho Anugrah, SPDI MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, apakah di keluarga Ustaz telah berapa lama menerapkan metode atau cara pemberian penghargaan dan hukuman pada anak ini, Ustaz? Alhamdulillah ya, emang kita di keluarga menerapkan gitu, memberikan punishment ya, dan reward ya, agar membetulkan pola sikap, hal-hal yang harus kita kasihkan ya, kita bentuk di anak-anak kita. Ya, metodenya macam-macam, mulai dari memberikan bintang segala macam ya. Mungkin nanti kita bisa bicara banyak. Baik, Ustaz. Ya, pemirsa IKN Islamic TV, yang pertama Ustadz Ridho Anugrah SPDM MSOS. Kemudian yang kedua kita akan menyapa pemateri yang beberapa kali dan sering dalam ruang diskusi kita, Ustadz Yusuf SPDI MPDI. Ustadz, dalam keseharian Ustadz, lebih banyak mana Ustadz penghargaan dan hukuman Ustadz terapkan di keluarga? Dipersilakan Ustadz. Baik, kalau saya di maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKN Islamic TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami di rumah insya Allah selalu berusaha ya, bagaimana menyeimbangkan antara penghargaan dan hukuman ini ya. Karena memang secara teori ya, memang itu harus diseimbangkan ya, dan ini yang memang kami terapkan ya, seperti itu ya. Ketika dia melakukan kesalahan ya, kemudian ketika dia melakukan hal-hal yang baik, nah ini segera kita beri penghargaan. Begitu pula ketika dia melakukan kesalahan, ada hukuman-hukuman tertentu yang kita berikan ya, walaupun memang tidak hukuman itu tidak selalu harus memukul ya. Ya seperti itu. Itu gambaran singkatnya di rumah kami. Baik. Seperti itu. Baik Ustadz. Ya, pemirsa IKN Islamic TV, mengenai seberapa banyak hukuman dan penghargaan ini jika dibagi dua, mana yang lebih banyak, mana yang lebih efektif, dan selanjutnya kita akan menggali diskusi ini. Yang pertama kita akan mohonkan tinjauan dari pandangan Islam sendiri, bagaimana penerapan metode ini, karena ini menjadi sangat penting
sebagai landasan kita akan menerapkan atau tidaknya satu metode atau satu cara. Kita akan memulai dari Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf, mohon diberikan pandangan Ustadz atau pandangan Islam mengenai metode ini, mengenai cara ini. Ustadz Yusuf. Oke. Baik, terima kasih host. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan lagi ya. Mungkin sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai tema ini yaitu cara efektif dalam memberikan penghargaan dan hukuman kepada anak ya. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran singkat mengenai pemberian hukuman dan penghargaan, atau kalau dalam bahasa kerennya, bahasa pendidikannya dalam bahasa Inggris, punishment and reward. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa terkadang kita sebagai seorang tua ini kan apa ya, begitu harapan kita sebagai seorang tua itu kan apa? Anak itu selalu berperilaku baik, disiplin, tanggung jawab, ya kan? Kemudian apa yang diminta orang tuanya nurut. Kita kan semuanya pasti harapannya seperti itu kan. Akan tetapi ayah bunda sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya keseringan malah yang terjadi adalah sebaliknya, seperti itu. Nah, disitulah kita kadang apa ya, bagi kita yang barangkali temperamen atau emosi ya, ketika anak berperilaku yang tidak baik, misalnya teriak, menghamburkan makanan, kemudian menghancurkan benda misalnya, kita langsung cepat misalnya emosi, marah, kemudian memarahi anak, bahkan memukul anak, seperti itu ya. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan di rumah tangga ya. Kalau kita membaca di salah satu situs ya, situsnya Kementerian P3A, Perlindungan Perempuan ya, Perempuan dan Anak, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Di dalam situsnya ya merilis bahwa selama selama pandemi COVID ini banyak sekali terjadi kekerasan, yang dimana oleh kementerian ini disurvei sejak bulan Januari sampai Juni 2020 itu sangat banyak sekali terjadi kasus kekerasan ya, yang dilaporkan ribuan ya, di situ disebutkan 3.000-an ya, baik dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, sampai mohon maaf kekerasan seksual. Itu yang terjadi pada anak ya, yang terjadi di rumah. Awalnya apa ya, bisa jadi karena tadi emosi, anak berbuat salah ya, kita mungkin masih pengetahuan kita kurang akan bagaimana menyeimbangkan ini, akhirnya terjadilah seperti itu. Dan ini barangkali ya, kita juga kadang sebagai orang tua itu kan frustasi. Waduh, ini anak saya gimana ini? Dimarahi salah, didiamkan salah, dilembuti salah, kadang juga dikerasi juga salah. Makin menjadi-jadi. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan kita ini mudah-mudahan nanti ada sedikit gambaran ya, bagaimana nanti mendidik melalui hukuman dan penghargaan, atau penghargaan dan hukuman. Nah, perlu diketahui ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa anak itu terkadang memang dia itu menjadi sumber kebahagiaan ya. Terkadang pula anak itu menjadi sumber kebahagiaan, terkadang juga anak itu menjadi sumber kesedihan, ya kan? Kalau kita baca di Quran surah Al-Furqan misalnya 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin
wa ja'alna lil muttaqina imama, ya. Yang artinya apa? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata ayun, nah ya bahasa Arabnya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74 ini digambarkan memang ada anak itu yang sebagai penyenang, sumber kesenangan, sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Ya, bayangkan ya, bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian, ketika misalnya anak itu juara kelas, pinter, ya, hafal Quran, ya kan, juara, menjadi siswa teladan, ya, berbakti kepada orang tuanya, menjaga adab dengan orang tuanya, menjaga adab dengan gurunya. Nah, ini adalah anak-anak yang nantinya sebagai qurrata ayun tadi, yang menjadi penyenang hati. Akan tetapi di dalam Al-Quran juga itu diterangkan bahwa ada anak itu dia sebagai apa? Sumber kesedihan dan sumber kekecewaan. Ayatnya apa? Surah At-Taghabun ayat 14. Di situ dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang mukmin, ya, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh, ya. Adu di situ dikatakan, ya, adu itu musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, jadi terkadang anak itu juga menjadi sumber kekecewaan, menjadi musuh dalam bahasa ayat di sini, menjadi adu buat kita. Nah, nanti ya tergantung juga kita orang tuanya itu, ya. Seperti itu, kuat-kuatan saja kita berusaha bagaimana dia nanti bukan menjadi sumber kekecewaan, melainkan menjadi sumber kebahagiaan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana anak yang menjadi sumber kekecewaan ini, ya, ketika dia tidak berbakti, ya kan, ketika dia terus melakukan kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat agama kita. Nah, pada saat itulah terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita memahami kesalahan anak ini, ya. Ketika anak berbuat salah, ya, ketika anak berbuat baik, nah itu nanti harus kita pahami bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian sehingganya nanti, ya, kalau kita bisa menyikapi dengan baik, kita nanti bisa memberikan punishment and reward ini tadi, ya, dengan tepat, seperti itu, ya. Nah, di dalam Islam, ya, kalau kita melihat di ayat-ayat ataupun hadis, bahwa ketika misalnya, ya, ketika menggambarkan hukuman kita sebagai seorang manusia, ya, itu ketika kita berbuat salah kan Allah akan kasih kita apa? Neraka. Ketika kita berbuat baik akan dikasihkan surga, ya. Atau ketika kita berbuat baik dikasih pahala, ketika kita berbuat buruk maka akan dikasih dosa, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana proporsinya itu, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Islam, kita berniat baik saja, ya, kita berniat baik itu sudah ditulis pahala. Tetapi ketika kita berniat mau melakukan buruk, itu belum dikasih dosa. Seperti itu, ya. Kemudian banyak ayat ataupun hadis yang berbicara tentang keutamaan amal, yang dimana amal itu pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Adapun dosa, kalau kita melihat di dalil, Allah itu senantiasa dalam tanda kutip, ya, mempersulit jalan orang berbuat dosa sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Allah menyuruh kita mendidik anak, ya. Allah meminta kita menerapkan hukum sehingga nanti orang tidak berbuat baik. Allah memberikan hukum yang tegas pada pelaku kejahatan sehingga nanti orang takut melakukan kejahatan, kan seperti itu. Nah, inilah gambarannya ketika kita menerapkan aturan, hukuman, dan penghargaan. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemberian
penghargaan dan hukuman ini adalah bagian dari, kalau bahasa ahli ya, itu adalah metode perantara ya, seperti itu. Adapun metode yang terbaik ya, itu yang paling penting adalah memotivasi. Nah, itu memotivasi atau membentuk kesadaran, itu yang terbaik sebenarnya ya. Adapun metode hukuman dan penghargaan ini dia hanya metode perantara. Nah, itu seperti itu. Sehingga kalau hukuman dan penghargaan ini kan dia sifatnya eksternal ya, kita memberikan rangsangan eksternal kepada anak berupa penghargaan ataupun hukuman. Berbeda dengan motivasi tadi ya, itu dia rangsangannya dari internal. Seperti itu ya Mas. Itu mungkin hal yang pertama yang mesti kita ketahui bersama. Baik. Ya, pemirsa IKN Islamic TV, bagi sebagian keluarga, kelekatan atau bonding antara orang tua dengan anak adalah masih merupakan sebuah sesuatu yang mahal. Tetapi dengan konteks tertentu juga bagaimana, terutama pada masa pandemi di sini, bagaimana bonding orang tua dan anak di sini lebih menemukan momennya untuk dekat. Tetapi bagaimana aplikasi di dalam rumah tangga itu sendiri dalam menerapkan metode atau cara pemberian penghargaan dan hukuman ini? Kita akan menuju ke Ustadz Ridho Anugrah. Baik. Pertama ya, sebelum kita ke sana, jadi pendidikan anak itu tergantung dari tingkat berpikir orang tua ya. Semakin tinggi tingkat pemikiran orang tua, maka akan semakin bagus pendidikannya. Semakin tinggi akliyah ya, kalau kita sebut ya, akliyah orang tua juga nafsiyahnya, maka ini akan berdampak bagus untuk pendidikan keluarga ya, baik umi atau abinya gitu, ayah atau ibunya. Jadi orang tua harus senantiasa meningkatkan taraf berpikir, meningkatkan sakofah Islam ya, meningkatkan ilmu-ilmu seputar pendidikan anak ya, parenting dan sebagainya, sehingga lebih tajam ya, berpikirnya, lebih punya konsep untuk mendidik anak. Sayangnya hari ini ya, orang yang tidak memiliki konsep nih yang kemudian berdampak buruk ya bagi pendidikan keluarga, apalagi ya, broken home dan segala macam. Nah, ini yang pertama ya, sebelum kita mengaplikasikan bagaimana pembiasaan itu. Jadi kita sebagai orang tua harus terus meningkatkan taraf berpikir kita ya. Semakin besar usia anak ya, semakin bertambah usia, maka jangan ketinggalan semakin banyak ilmunya ya, jadi jangan ketinggalan, jadi harus update, karena fase-fase umur
Kemudian selanjutnya keempat, kita harus menentukan mana yang baik buruk, mana yang boleh tidak boleh, disepakati. Abi dan uminya harus sepakat. Jadi abi dan uminya ini harus buat ya kesepakatan bersama, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, mana yang halal gitu ya. Ini standar. Halal haram itu sudah standar. Juga terkait dengan hal-hal teknis lain ya, seperti gadget misalkan. Apa saja yang boleh ditonton oleh anak, apa yang tidak boleh. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Sehingga nanti kesepakatan itulah yang menjadikan acuan untuk memberikan kecocokan gitu ya, mencocokkan gitu ya, antara perkembangan anak kita dengan apa yang diinginkan oleh abi dan uminya. Jangan sampai nanti abinya oke, uminya ndak oke. Antara abi dan umi. Jangan sampai tadi kasus itu terjadi. Abinya itu abi boleh kan Mi, sedangkan uminya enggak boleh kan. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian harus menambah kesabaran memang ya. Kesabaran ini penting. Jadi kita boleh ya, abi dan umi itu boleh menentukan anak kita harus sudah bisa buka baju sendiri gitu ya. Atau kemudian ketika kita melarang gitu ya, dia langsung taat. Ya, kalau kita bahasa di anak-anak itu ya biasanya bahasa taat tidak taat. Jadi ukurannya itu taat tidak taat abi dan umi. Kalau taat ini bagus ini. Nah, kadang sampai rewardnya itu mobil Hot Wheels gitu ya. Kalau yang masih kecil gitu. Atau yang sederhana misalkan Abang Soli gitu kan. Ini baru jempol. Nah, itu boleh seperti itu. Abang jempol ini baru, wah semangat dia. Karena kan ini instrumen pendukung saja. Sampai kemudian, kalau abang bisa begini loh, nanti misalkan kalau kita ada rezeki, kita boleh membelikan mainan buat anak-anak. Kita janjikan. Tapi efeknya dia akan menagih gitu setiap hari sampai kemudian terwujud gitu. Nah, ini tadi instrumen pendukung. Tadi harus kita tetapkan gitu ya. Apa yang kemudian boleh, apa yang tidak boleh, dan kita harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar gitu ya? Kalau misalkan anak kita usia 1 sampai 10 tahun gitu ya. 1 tahun sampai 10 tahun. Nah, dia akan bertahap ya, secara bertahap itu kematangan berpikir atau ihsasnya, kemudian ihsas itu apa ya? Penginderaan, kemudian membedakan, kemampuan membedakan benar salahnya itu akan terus berkembang. Jadi kalau anak kita usianya masih 4 tahun, 5 tahun, memang butuh kesabaran. Ya. Jangan sampai kita menarget ini langsung berhasil. Kalau dilarang itu mereka langsung nurut. Apalagi usia 2, 3 tahun, 4 tahun. Ya. Dan tapi ini harus terus dilakukan. Ya. Misalkan sesuatu itu sudah disepakati tidak boleh. Nah, artinya ketika dia ingin melakukan itu dilarang. Alhamdulillahnya ya, kalau pengalaman keberhasilan bukan keberhasilan, apa istilahnya itu, kalau kita ukurannya ya, kalau sekarang progresnya itu ketika sesuatu yang kita larang itu pasti akan minta izin dulu. Abi bolehkah ini? Nah ini efeknya. Berarti ini sudah luar biasa kalau dia mau melakukan sesuatu, dia bilang dulu, Abi bolehkah ini? Kalau anak saya itu umurnya 5 tahun nih, 5 tahun jalan 6 tahun. Misalkan seperti tayangan ya, apa yang boleh kita berikan tonton dan tidak tonton gitu. Nah, misalkan, oh ini enggak boleh nih bang. Abang kan karena paling besar yang 5 tahun. Ini enggak ahsan, ini banyak yang enggak ahsannya gitu. Bahasa tidak ahsan itu dia sudah ngerti karena sudah dibiasakan bertahun-tahun gitu ya. Kita ingin menyepakati apa yang ahsan dan tidak ahsan. Jadi kalau dia kita bahasakan tidak ahsan, artinya oh ini tidak boleh. Dia sudah paham. Ini tidak ahsan. Nah, progresnya kalau kita lihat sekarang
dia melobi dan bisa berargumen. Jadi kalau kita anak usia 5 tahun 6 tahun itu sudah bisa berargumen. Kalau kita larang, ini ndak ahsan. Oh, nanti dia protes. Ahsannya di mana? Tidak ahsannya di mana gitu. Dia mulai berpikir seperti itu. Beda dengan adiknya yang 3 tahun ya, jalan 2-3 tahun. Kalau kita larang, paling dia ngangguk-ngangguk aja, tapi diulang terus. Ini ndak boleh ya, ngangguk-ngangguk ya. Tapi tetap dilakukannya. Nah, karena memang progres. Yang penting itu pembiasaan. Mungkin ini dulu, nanti terlalu banyak. Sekarang. Baik, bahwa metode adalah sebuah keseharian, kesemestiannya adalah merupakan satu nilai yang disepakati di keluarga dan diketahui oleh keseluruhan anggota keluarga, baik orang tua ataupun anak. Kemudian apa yang dilakukan orang tua juga akan menjadi cermin yang akan dilihat oleh anak juga. Ustadz Yusuf, bagaimana cara kita sebagai orang tua dapat memilah ini kesalahan atau ini kebaikan, dan bagaimana juga selanjutnya nanti implementasinya itu akan menjadi sebuah penghargaan ataupun hukuman pada anak. Baik, nah ini kita melanjutkan dari penjelasan saya sebelumnya ya, bahwa ketika ini gambaran saja ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan pahala. Ketika berniat baik saja sudah dapat pahala. Begitu kita berniat tidak baik ya, yang melanggar, ketika kita ingin melanggar baru niat, nah itu belum dihitung dosa kecuali sudah melakukan, ya kan, dan seterusnya tadi. Nah ini menggambarkan bahwa kita itu semestinya mendahulukan penghargaan ya, untuk memotivasi anak dari ekstrinsiknya tadi, eksternalnya tadi ya, seperti jadi penghargaan. Nah ini yang diutamakan ya. Terkadang kita orang tua begitu dia salah, cepat-cepat kita kasih hukuman ya. Hukuman ini nanti bentuknya macam-macam ya, dan juga tadi seperti yang dikatakan Ustadz Ridho bahwa nanti ya tergantung usianya nanti ya, seperti itu. Cepat kita menghukum ketika dia salah, akan tetapi ketika dia berbuat baik kita lambat untuk memberikan penghargaan. Nah kita terkadang itu seperti itu, malah kebalikannya kan, semestinya ketika dia berbuat baik kita segera memberikan penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa fisik maupun non fisik ya, seperti itu, dengan penghargaan ya, dengan ucapan ya, Umi sayang Ade misalnya, seperti itu kan. Nah itu ungkapan-ungkapan reward itu kan bisa dalam bentuk ungkapan pujian, sayang, pelukan ya. Kemudian kita ngomong misalnya, kamu hebat dek, sudah membantu ibu misalnya ya kan. Adek hebat, sudah mau merapikan, misalnya kita ajarkan sholat, sudah mau merapikan sejadah, sudah mau bantu Umi merapikan gelas ya. Pokoknya perilaku-perilaku baik sekecil apapun itu berikan penghargaan kepada anak, seperti itu, sekecil apapun ya. Adapun hukuman ini itu nanti sebenarnya itu nanti pilihan terakhir saja ya, seperti itu. Setelah nanti dinasehatin nggak mempan nasihat, nah nanti baru ada hukuman-hukuman ya, seperti itu. Akan tetapi hukuman ini juga sesuai dengan usianya ya. Jangan dia masih kecil, masih 3 tahun berbuat salah dipukul sampai memar misalnya, ini bahaya. Di dalam Islam itu hukuman hukuman mukul ya, ini hukuman itu kan tidak mesti memukul ya. Hukuman pukul itu pilihan terakhir ya. Itu pun bisa dilakukan ya. Ulama mengatakan bahwa ya bisa dilakukan itu ketika 10 tahun. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah, bahwa ketika kata Rasulullah ketika di hadis riwayat Abu Daud, bahwa ketika anakmu berbuat salah 7 tahun, maka latihlah untuk sholat. Akan tetapi ketika 10 tahun dia tidak mau sholat, disuruh sholat, sudah dinasihatin segala macam,
nggak mau sholat maka pukullah. Nah itu baru boleh pukul 10 tahun. Kemudian pukulannya seperti apa? Ternyata di dalam Islam itu diatur lagi. Ya, yang pertama cara memukulnya itu ya. Nah, alat pukulnya. Alat pukulnya apa? Kalau di zaman Rasul itu kata Rasulullah, ketika kita mau menghukum itu alat pukulnya itu kita pajang. Saya ingat dulu itu kalau saya belajar ngaji sama nenek saya, biasa orang dulu itu kan kalau belajar ngaji salah-salah biasa dipukul pakai rotan ya. Kadang guru ya, nenek saya itu kalau mukul enggak langsung mukul orang ya. Yang pertama dia pukul biasanya apa? Mejanya atau lantai. Seakan-akan ada efek kejut begitu kan. Ketika kita salah baca dipukul lantainya. Tek langsung gitu. Nah, ternyata Rasul juga ada metode seperti itu ya. Ya, Rasul itu membiasakan untuk sebagai peringatan cemetiknya itu dia gantung di rumah sebagai tanda bahwa kalau kamu berbuat salah itu peringatan untukmu, kamu akan dicambuk dan segala. Nah itu ya. Jadi langkah pertama itu adalah tidak langsung memukul ya, tetapi memperlihatkan alat pukulnya. Ini kalau sudah tadi sudah nasihat, sudah segala macam ya, itu bagian yang akhir. Toh nanti kalau memang terus kesalahan itu terjadi, maka apa yang dilakukan? Nah, kalau dalam Islam boleh mukul. Akan tetapi kriteria mukul itu ada lagi ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana digambarkan oleh para ulama, kalau mau mukul itu nggak boleh satu tempat. Ya, mukul di situ lagi, jangan. Akan ya itu ya. Yang kedua, mukulnya bertahap. Jangan langsung kuat, pelan dulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak boleh, kata Rasulullah, hindari kalau memukul itu wajah. Ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi ya kepala, ya kan. Kemudian bagian kemaluan. Nah, itu jangan sampai, itu dihindari. Rasul juga melarang untuk memukul tempat-tempat itu. Ini kalau sudah 10 tahun ya batasnya tadi, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan ya, misalnya melawan orang tua, nggak mau sholat ya. Yang pertama kesalahan itu kan ada kesalahan yang melanggar ibadah ya, bisa melanggar sholat, nggak mau puasa, bisa juga nanti kesalahan yang sifatnya meninggalkan tanggung jawab. Misalnya semestinya kalau dia bangun tidur kan harus merapikan tuh, dia nggak mau merapikan. Nah ini nanti kena hukuman ya. Hukumannya tadi bertahap, kata Ustadz Ridho tadi bertahap. Kemudian ada batasan ya. Batasannya kalau kamu nanti tidak merapikan ini apa hukumannya. Nah itu dibicarakan seperti itu, dan nanti disepakatin ya, kalau enggak kena seperti itu. Nah seperti itu ya, barangkali gambaran umumnya ya. Baik. Dalam tataran praktisnya tidak jarang juga sebagai orang tua menemukan satu hal yang ini agak berbeda dari kesepakatan awal, Ustadz. Misalnya tentang baik dan buruknya begitu, itu mungkin tidak ada masalah, tetapi dalam beberapa teknis ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Bagaimana cara mengatasinya dan apa yang mestinya disampaikan kepada anak tentang perbedaan ini, Ustaz? Ya, kuncinya adalah di komunikasi kita dengan anak ya. Ustaz Ridho? Oh ya, baik Ustaz. Ya. Komunikasi. Oh ya, baik. Komunikasi orang tua dan anak, baik. Ya, pemirsa, kita akan ke Ustadz Ridho. Ya, Ustadz. Betul tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf, harus komunikasi ya, harus betul-betul dikomunikasikan. Ya ini disinilah seninya mendidik itu kerjasama, ya, abi dan uminya, ya harus saling membantu ya, saling diskusi. Yang paling penting itu ya harus satu visi dan misi ya. Sama-sama membuat dream ya, impian. Kalau
pengen anaknya jadi ulama, pengen anaknya jadi ahli sakofah, ya, ya harus sejak kecil itu arah pendidikannya ke sana. Misalkan ya, salah satu pembiasaan yang harus dimulai sejak kecil gitu ya. Akrabkan telinga mereka dengan pesantren. Ya, nanti kakak mondok loh, nanti abang mondok. Ketika sudah sampai waktunya mondok, mereka tidak asing lagi. Nah, termasuk tadi gitu ya, ketika menentukan mana yang boleh atau tidak, ya, itu harus didiskusikan. Nah, bagaimana ketika terlanjur terjadi gitu ya. Nah, harus dikembalikan, uminya harus sampaikan bahwa ya itu yang diambil itu abinya, karena abi kepala rumah tangga. Jadi umi harus sampaikan ke anaknya, yaitu kalau abi sudah melarang itu harus didengar gitu. Ya bahasanya silakan dibikin sendiri. Intinya itu harus ya abi ya. Jadi semuanya itu taat sama abi. Umi, anak-anak semuanya taat ke abi. Mungkin itu Ustaz. Baik, ya. Ustadz Yusuf, tentu ini ada dua hal, yaitu penghargaan dan hukuman. Kedua-duanya adalah hanya, dalam tanda kutip, hanya alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan tujuan dari keluarga itu sendiri. Bagaimana menyeimbangkan dua-duanya ini, Ustadz? Baik, jadi memang kedua hal ini perlu diseimbangkan ya. Ya seperti yang sebelumnya tadi saya katakan bahwa jangan ketika anak itu berbuat salah cepat-cepat kita hukum. Sementara ketika dia berbuat kebaikan kita tidak melakukan apa-apa. Nah ini ya, kalau bisa kita ya umi abinya atau ayah bunda, ya, bapak ibunya, nah itu diseimbangkan ya. Seperti itu. Ketika dia berbuat baik sedikit kecil apapun, berikan penghargaan ya. Baik dengan pujian ya. Nak, kamu hebat. Dek, kamu hebat, atau abang, kamu hebat, segala macam ya. Kemudian dengan pelukan dan lain sebagainya ya. Jadi harus diseimbangkan itu tadi. Tetapi tadi sebagaimana di awal tadi saya katakan memang sebagai alat tujuan ya. Adapun yang utama semestinya juga ya, bagian dari pendidikan anak ini adalah motivasi intrinsiknya ya. Bagaimana kita memotivasi anak itu dulu yang paling utama kita lakukan. Adapun nanti ya dalam perjalanan kita memberikan motivasi ya, kesadaran dari dalam dirinya itu kan nanti butuh waktu ya. Nah, ketika butuh waktu itu nanti di sela-selanya itu nanti ya, kita pakai alat yang namanya penghargaan dan hukuman itu tadi ya. Sekali lagi bahwa penghargaan ini lebih diutamakan, atau kalau dalam bahasa para ahlinya kita itu lebih mengutamakan perhatian positif ketimbang perhatian negatif ya. Kita itu harus lebih cepat menangkap perbuatan baik anak kemudian kita beri penghargaan ya, ketimbang kita cari-cari kesalahan. Nah itu lebih utama kita itu hal-hal positif yang kita cari kemudian kita kasih penghargaan ketimbang nanti hal-hal yang negatif yang kita cari kemudian kita cepat-cepat buru-buru kita kasih hukuman ya. Dan juga yang paling penting adalah kita tadi membangun kesadaran ya bahwa kita itu harus berperilaku positif, berbuat baik ya, taat kepada Allah ya, taat kepada syariat Allah. Nah itu yang paling penting, kita berikan motivasi, kesadaran, berikan kebiasaan dari jadikan kebiasaan dari awal seperti itu ya. Mulai dari awal ya. Kemudian proporsi hukuman ini juga kan sesuai dengan usianya tadi. Kalau tadi misalnya pilihan terakhirnya yang dipukul tadi, nah itu kan Rasul memberikan sinyal ketika dia sudah 10 tahun. Itu pun dengan syarat-syarat yang cukup ketat tadi ya. Nggak boleh merusak, nggak boleh. Bahkan kata Rasulullah itu ketika melakukan hukuman itu jangan emosi, jangan mengancam, jangan teriak-teriak ya. Seperti itu. Ketika kita menghukum itu ya dengan semangat bahwa kita itu ingin menunjukkan kesalahannya
dan merubah kesalahan itu menjadi kebaikan. Jangan sampai kesalahan itu diulangi. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua ketika kita menghukum itu tadi ya. Baik tadi dengan menghukum secara verbal misalnya, atau haknya kita kurangin ya. Misalnya karena kamu bersalah, nggak boleh pakai laptop misalnya. Yang tadi laptopnya bisa dia pakai dalam sehari 5 jam misalnya, ibu hukum sehari cuma sebentar saja ya main laptopnya, bisa seperti itu. Atau misalnya kalau dia masih kecil itu kan bisa misalnya ketika dia rewel, nakal ya, kita dudukkan di suatu tempat, kasih tahu, nah ibu nggak suka seperti itu. Nah, itu sudah bagian daripada hukuman. Ibu nggak suka, kemudian didiamkan sebentar, kemudian dipeluk, kasih pengertian seperti itu. Baik, Ustadz. Ya, metode apapun atau usul apapun hanya cara untuk mencapai tujuan. Kemudian yang harus dilakukan pertama adalah mengenal usia dan karakter anak. Ustadz Ridho, dalam tahapan mengenal usia dan karakter anak, apa bentuk dari penghargaan dan hukuman yang dapat diberikan kepada anak sesuai dengan perkembangan usia dan sesuai perkembangan usia dan karakternya, Ustaz? Ya memang beda ya. Apalagi untuk anak yang masih usia mungkin 9 bulan ya, atau 1 tahun yang baru bisa ya, kadang mereka melakukan hal-hal yang berbahaya gitu ya. Seperti pegang benda yang kotor dimasukin ke mulut gitu. Nah, ini bagaimana dengan anak usia seperti ini? Nah, ini tidak pakai marah-marah ya, tidak pakai punishment atau reward gini. Ini pakai kelembutan. Maksudnya gimana? Ya, kita ambilkan itu barang itu lembut-lembut dari tangannya gitu ya. Kita buang atau jauhkan gitu ya. Nah, ketika sudah meningkat usianya ya, dia sudah bisa berbicara, sudah bisa mengerti ya, walaupun belum terlalu banyak, tapi dia kalau sudah dikasih tahu larangan sudah ngerti. Nah, ini bisa diterapkan ya ketika dia melakukan ya punishment misalkan ya, bagaimana kita melarang, misalkan dia melempar sesuatu yang itu bisa membahayakan orang lain. Jadi hukumnya kalau dia melakukan sesuatu itu tidak membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, biarkan dia bereksplorasi. Itu dia sedang belajar, ya. Tapi kalau hal itu membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, merusak barang, gitu ya, atau hal-hal yang lain yang bakal menghancurkan, gitu ya. Nah, ini bisa dimulai dengan perubahan raut wajah. Jadi kalau sudah kita lihat, gitu kan, nah itu sudah tahu berarti ini Abi dan Umi ini mau melarang ini. Kalau tidak mempan juga mungkin bisa ditinggikan suara, adek, gitu misalkan gitu ya, bisa seperti itu sampai kemudian ya kalau belum mempan juga ya naikkan sedikit lagi suaranya gitu ya, sampai akhirnya dia, yang penting dia paham gitu ya, yang penting dia paham bahwa itu terlarang gitu. Dan itu tadi rumusnya jangan terlalu berharap banyak itu bakal ditaati gitu loh. Karena ini baru proses gitu ya. Nanti buahnya baru kita petik ketika dia sudah bertambah usianya. Mungkin itu, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Ya, pemberian penghargaan dan hukuman ini sebaiknya atau idealnya dilakukan mulai dari usia berapa dan akan berakhir di usia berapa, atau bentuknya bagaimana, Ustadz Yusuf? Kalau kita lihat teorinya Ali bin Abi Thalib ya, beliau itu kan beliau membagi 3 fase itu ya. Yang pertama 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama itu kata beliau jadikanlah dia itu seperti raja, 7 tahun kedua itu seperti tawanan, 7 tahun ketiga itu seperti sahabat. Nah seperti itu. Nah di awal-awal ini kan
seperti apa tadi, raja. Maksudnya kita itu dengan lemah lembut, sayang dan seterusnya. Perlu kita ingat, punishment itu tidak melulu bentuk pukulan, suruh membersihkan, tidak hanya itu ya. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ridho bahwa dengan suara pun itu sudah jadi hukuman buat dia. Misalnya itu sudah bisa ya, meninggikan suara sedikit, nah itu sudah hukuman itu ya, bahasa psikologisnya lah ya kan, seperti itu. Ketika kita dudukkan dia, itu sudah bagian daripada hukuman ya. Artinya adalah bahwa ya ketika dia sudah bisa merespon ya, ya dengan kita 2 tahun 3 tahun itu sudah bisa ya. Ketika dia sudah bisa merespon itu, kita dudukkan, kita dengan suara ya, seperti itu. Kemudian juga kita berikan penghargaan. Tadi itu ya, yang tadi juga disinggung oleh Ustadz Ridho bahwa jangan berharap banyak ya. Makanya yang kita beri penghargaan itu kan bukan hasilnya semestinya, prosesnya. Ketika dia mau berusaha melakukan sesuatu, nah di situ kita kasih penghargaan. Di situ kita kasih reward, walaupun nanti hasil yang dikerjakannya itu misalnya masih amburadul atau masih acak-acakan atau belum sempurna begitu ya. Tetapi yang kita kasih punishment itu adalah reward itu adalah prosesnya. Dengan seperti itu ya kita harapannya ke depan dia terus melakukan proses-proses kebaikan itu tadi ya, seperti itu. Nah, itu mulai sejak kecil ya, 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 7 tahun. Seperti itu. Nanti beda lagi. Ya, ada istilahnya itu time out. Time out itu ketika dia berbuat salah, kita diamkan, kita disimpan di satu ruangan atau satu tempat, kita tinggalkan dulu sebentar biar dia menenangkan diri. Misalnya dia habis lari sana sini ya kan, mukul adiknya misalnya, kita tenangkan dulu ya. Setelah kita tenangkan, datangi, beri pengertian, lalu dipeluk. Nah, itu time out namanya. Ada juga itu di 7 tahun pertama ya, 7 tahun kedua nanti. Nah, di sini kita pendisiplinan. Ya, 7 tahun kedua ini kan sudah masuk fase yang dikatakan Rasul tadi, kalau dia nggak sholat, tidak menghindari kepala, wajah, kemaluan. Ya. Dan para ulama itu kalau dia menghukum itu rata-rata di kaki itu, di kaki. Tetapi ketika dia berbuat salah jangan langsung ke badan, akan tetapi misalnya pukulkan ke dinding, ke ini dan seterusnya. Dengan pukulan bukan karena emosi. Ya, bukan dengan marah-marah, bukan dengan ancaman, akan tetapi kita harapannya itu adalah memberikan hukuman itu tadi supaya dia menyadari kesalahannya. Adapun yang ke 7 tahun yang berikutnya, ya, yang ketiga ya, berarti 14 tahun ke atas. Nah, pada saat itu kan sudah sahabat, nggak bisa lagi kita itu menghukum kayak seperti anak kecil tadi ya, dipukul misalnya. Saya punya pengalaman teman ya seperti itu, ketika sudah besar masih saja dipukul, di bajunya dibuka, dicelupkan di drum, itu masih ada yang seperti itu di zaman waktu saya seumur-umur segitu ya. Nah, saya kira karena tadi konteksnya ketika 7 tahun yang ketiga ini ya, secara teoritis adalah kita sahabat ya, hukuman-hukumannya ya seputar itu ya, dikurangi haknya menggunakan HP. Misalnya kalau kita membolehkan anak kita menggunakan HP ya, ketika dikasih hukuman HP-nya dikurangi, nggak boleh jalan jam malam, yang tadinya boleh jalan sampai jam 8 nggak boleh, habis maghrib sudah nggak boleh di rumah ya. Dan orang tua harus tegas dan konsisten ya. Kadang orang tua itu dia bilang nanti kasih hukuman, pas ada kesalahan nggak dikasih hukuman, akhirnya anak terbiasa. Apalagi kalau sudah 7 tahun ketiga itu kan sudah bisa berpikir lebih tinggi ya, karena sudah mumayyiz, sudah balik barangkali. Seperti itu. Dia bisa berpikir, wah ini aku aman-aman aja nih. Ya udah, nggak usah saya gubris aturan dari bapak ibu saya, dari mama bapak, ya kan? Karena nggak juga dihukum, tapi harus konsisten ya. Begitu melanggar kasih hukuman. Begitu berbuat baik, cepat-cepat dikasih reward, seperti itu. Baik, ya, bahwa orang dewasa mungkin secara fisik akan lebih kuat dan selanjutnya. Tetapi bagaimana ketika penghargaan bahkan hukuman ini dilakukan
tidak semata-mata dibaca dan terlihat sebagai ini adalah show off dari otoritas dan kekuatan orang tua, tapi juga sekaligus melibatkan anak-anak dalam konteks ini adalah pencapaian tujuan dari keluarga itu, Ustadz Ridho. Gimana tadi, Ustadz? Ya, baik Ustadz, bahwa ketika ada penghargaan dan hukuman ini dilakukan tidak semata-mata sebagai sebuah show dari orang tua karena kemampuan dan otoritasnya, tetapi sekaligus ini dapat tersampaikan kepada anak sebagai pendidikan, dan ini adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam satu keluarga ataupun tujuan bersama sebagai manusia dengan kewajiban-kewajiban ibadahnya, Ustaz. Ya, ya memang betul ya, kita harus memposisikan ini pendidikan anak ini ya dengan akidah kita. Ya, akidah ini visi kehidupan kita. Jadi arah pendidikan kita itu apa sih? Ya, kalau dirunut ya biar semuanya bisa barengan masuk surga gitu. Ya, abinya masuk surga, uminya masuk surga. Ya, semuanya bisa masuk surga. Karena memang ini ya, orang tua itu harus terus mengupgrade ya pemahamannya tentang hidup ini. Karena bagusnya baiknya pemahaman hidup seseorang ya bagi orang tua ya, sebagai orang tua, anak ini kan amanah. Nanti dipertanggungjawabkan banyak nanti di akhirat, karena itu menuntut ibunya, menuntut bapaknya, karena tidak diarahkan, tidak dididik untuk menjadi orang yang taat. Nah, makanya ini ya kita harus menularkan gitu ya. Kalau visi orang tua itu bagus tentang hidup ini, maka dia akan anak kita itu tumbuh hidup bersama orang tuanya dengan visi tersebut, ya, dengan pemahaman tersebut. Ya, pemahaman tentang dari mana kita berasal, di dunia ini untuk apa, kan kemana setelah mati gitu ya. Ini penting sehingga nanti ketika dia sudah masuk usia balik ya, visi ini, pemahaman ini ya, visi hidup hakiki ini sudah melekat pada dirinya, pada diri anak-anak kita. Nah, ingat, anak-anak kita itu amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau kita punya anak di usia yang masih kecil ya, belum balik, inilah usia masa-masa pentingnya, ya, masa-masa golden age, usia emasnya. Jangan lewatkan masa ini. Ya. Jadi banyak orang ya yang salah membuat keputusan hidup. Akhirnya dia melewatkan ya masa-masa emas ini. Seharusnya masa-masa dia sebelum mondok ya, sebelum dia jauh dari orang tuanya, itu masa-masa yang kita harus bersama menjalani hidup ini, yang menularkan kepribadian, menularkan visi. Nanti akan ada saatnya ya anak-anak kita itu ya mau kita persiapkan untuk menjadi ya, kalau ada yang pengen anaknya jadi ulama ya, tentu lebih perdalam sekofahnya ya, mondok dan kemudian ke universitas di Timur Tengah ya, seperti Al-Azhar dan lain-lain gitu. Atau kalau kemudian anaknya pengen dijadikan tenaga ahli ya tentu tenaga ahli yang punya sakofah Islam yang mumpuni. Ini juga harus kita persiapkan terlebih lagi. Kita harus menjadikan keluarga kita itu keluarga pengemban dakwah. Nah, ini yang penting ya, keluarga pengemban dakwah. Jadi sejak mereka kecil itu sudah tahu aktivitas orang tuanya sehari-hari ini ya, belajar Islam ya. Ayahnya selain mencari nafkah juga mengikuti pengajian sehingga dia akrab ya. Kalau pulang ke rumah sholat ya sholat sunnah, kalau sekarang kan sholat wajib kita banyak kan di rumah gitu ya karena pandemi. Baca Quran pentingnya gitu kan. Abi dan Umi ini baca Qurannya rutin gitu ya. Jadi habit atau pembiasaan ya, kebiasaan bagus orang tuanya itu akan melekat kepada anaknya. Maka memang penting rasanya kalau kemudian kita mendidik keluarga itu, kalau pengen murni gitu ya, kita ada orang tua, ada anak ya, yang kemudian satu rumah. Nah, ini kita mengeksplorasi dalam mendidik anak itu, dan kemudian interaksi yang banyak dilakukan dan dilihat ya. Proses sosialisasi kan ini namanya. Ketika
semakin banyak kepribadian yang bagus ya dilihat oleh anak, itu akan menular kepada dirinya. Ya. Akan Baik. contohnya modelnya, ya model yang akan dia lihat itu apa. Nah, mungkin itu, Ustaz. Baik, ya. Ya, jazakallahu khairan katsir Ustadz berdua yang telah menghangatkan diskusi pada malam hari ini. Pemirsa IKN Islamic TV, visi atau arah pendidikan keluarga adalah sebuah kesemestian kalau itu dibangun untuk bersama-sama mencapai kriteria yang memungkinkan untuk kita dapat dimasukkan ke surganya Allah semata. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dapat kita bersama-sama untuk mencapai surga itu? Tidak ada yang lain adalah bagaimana sebuah pemikiran dan kepribadian Islam dapat diimplementasikan dalam keluarga di situ. Usia kita di dunia tidak panjang dan uslub memungkinkan untuk masih kita gunakan, terapkan di keluarga kita masing-masing, dan kebaikan ini bagaimana dapat kita kembangkan, kita aruskan menjadi dakwah menuju Islam itu sendiri. Pemirsa IKN Islamic TV, kami berterima kasih para pemirsa telah membersamai diskusi kita pada malam hari ini, dan terima kasih banyak kepada para narasumber. Semoga kedepannya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin memperkaya dan memperkuat diri sebagai orang tua, tanggung jawab kepada anak-anak kita, dan juga tanggung jawab kita sebagai hamba untuk bersama-sama menuju